Halo, selamat datang di channel YouTube Bisnis KUMKM. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia yang penuh inovasi dan kolaborasi, yaitu inkubator bisnis. Apa itu inkubator bisnis? Bagaimana pendiriannya? Dan bagaimana tata kelolanya berjalan? Sebuah studi oleh National Business Incubation Association atau NBA pada tahun 2010 melaporkan bahwa perusahaan yang berpartisipasi dalam inkubator bisnis memiliki tingkat keberhasilan 87%, atau hampir 2 kali tingkat keberhasilan bisnis yang tidak diinkubasi. Inilah yang perlu Anda ketahui tentang pendirian dan bagaimana berpartisipasi dalam inkubator bisnis. Inkubator bisnis adalah entitas atau lembaga yang menyediakan lingkungan yang mendukung bagi para startup atau wirausaha pemula untuk tumbuh dan berkembang. Dalam lingkungan ini, para pengusaha dapat menguji ide-ide inovatif mereka, mendapatkan bimbingan dari ahli, dan mendapatkan akses ke berbagai sumber daya seperti fasilitas, mentor, dan modal. Sejarah awal inkubator bisnis bermula pada awal abad ke-20. Tepatnya tahun 1959, inkubator bisnis pertama didirikan di kota Batavia, New York, Amerika Serikat. Inkubator bisnis ini diberi nama Batavia Industrial Center, yang fokus membantu pertumbuhan perusahaan manufaktur lokal. Joseph Mancuso, seorang ekonom, menjadi otak di balik berdirinya inkubator ini. Ide muncul saat ia menyadari banyak bisnis kecil di Batavia menghadapi kesulitan bertahan dan tumbuh. Dia menyadari bahwa perusahaan-perusahaan kecil tersebut memiliki potensi besar, namun kesulitan finansial dan keterbatasan sumber daya menghalangi pertumbuhan yang optimal. Mancuso menciptakan konsep inkubator bisnis sebagai solusi atas tantangan tersebut. Ia menyewa gedung dan menyediakan fasilitas serta layanan bagi beberapa perusahaan lokal untuk berkembang bersama di satu tempat. Selain itu, ia juga memberikan bimbingan dan mentorship kepada para pengusaha muda ini. Keberhasilan Batavia Industrial Center menjadi sorotan, dan inovasi ini menyebar ke berbagai wilayah di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Hal ini mendorong berdirinya lebih banyak inkubator bisnis lainnya untuk mendukung perkembangan startup dan bisnis pemula. Dengan menyediakan akses ke sumber daya, pengetahuan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan. Di Indonesia sendiri, sejarah inkubator bisnis sudah dirintis sejak 1993 yang dibentuk oleh perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Mayoritas inkubator bisnis tersebut menaungi para mahasiswa yang tertarik dalam hal ini memiliki ide bisnis yang potensial, dan mampu memberikan dampak sosial secara signifikan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pada klaster KUMKM. Bab 5 Pasal 99, 100, 101, menjadi undang-undang pertama yang memuat mengenai penyelenggaraan inkubasi usaha di Indonesia. Selanjutnya, penyelenggaraan inkubasi usaha dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Nomor 7 Tahun 2021, khususnya pada Bab 7 Pasal 132-138 tentang penyelenggaraan inkubasi usaha. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan, inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi atau tenan. Norma, standar, prosedur dan kriteria atau NSPK inkubator lebih jauh diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Permenkop Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. Secara lebih rinci, NSPK inkubator meliputi 1. Penyelenggaraan pengembangan inkubasi mengikuti norma sebagai berikut, profesional dan jujur, terbuka, mandiri, independen, dan akuntabel. 2. Standar penyelenggaraan pengembangan inkubasi harus memiliki paling sedikit, tanda daftar, sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, kurikulum inkubasi, dan sumber pendanaan yang sah. Tanda daftar lembaga inkubator diperoleh dengan pendaftaran melalui Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi Inkubasi atau SIPENSI, melalui alamat website, https://sipensi.kemenkopukm.go.id. Dalam pendaftaran, penyelenggara inkubasi harus mengisi data, profil lembaga inkubator, sarana dan prasarana, spesialisasi bidang usaha inkubasi, model inkubasi, dan rencana strategis. Selanjutnya, lembaga inkubator juga berkewajiban melaporkan kegiatannya 2 kali setahun pada bulan Juni dan Desember yang memuat proses inkubasi, capaian tenan, dan kelembagaan inkubator.
Lembaga inkubator juga harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, yaitu, paling sedikit memiliki 1 manajer penuh waktu dengan dibantu tim manajemen. Berikutnya, lembaga inkubator memiliki sarana dan prasarana yang memadai, meliputi ruang usaha tenan, ruang rapat bersama, ruang pelatihan, ruang komunikasi dan interaksi virtual, dan dukungan sarana peralatan informasi, komunikasi dan kantor. Inkubasi merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator bisnis kepada peserta inkubasi. Peserta inkubasi dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai tenant inwal di dalam gedung inkubator, dengan menyewa ruangan yang disediakan oleh inkubator. Jika kegiatan usaha dilakukan di luar inkubator, maka peserta disebut sebagai tenant outwal. Idealnya, inkubator bisnis dapat memberikan layanan yang mencakup 7S. 1. Space atau menyediakan ruangan untuk kegiatan usaha tenan. 2. Shared office facilities atau penyediaan fasilitas kantor bersama. 3. Service atau layanan bimbingan dan konsultasi manajemen bisnis. 4. Support atau dukungan berupa bantuan penelitian dan pengembangan usaha, serta akses penggunaan teknologi. 5. Skill development atau pengembangan keterampilan. Meningkatkan kemampuan SDM tenan melalui pelatihan, penyusunan rencana usaha, pelatihan manajemen, dan lainnya. 6. Seed capital atau penyediaan dana awal usaha, atau fasilitasi akses permodalan dari lembaga keuangan. 7. Sinergi. Dengan menciptakan jaringan usaha, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dengan menyediakan layanan 7S ini, inkubator bisnis memberikan dukungan komprehensif kepada para tenantnya, membantu mereka dalam mengatasi berbagai tantangan dan mengembangkan bisnis mereka menuju kesuksesan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat mengenal manfaat dan potensi inkubator bisnis. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video berikutnya.